Bidang Pembinaan Anggota Muda Midiro SPD SD. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Mulyana MPD. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Eko Herwanto MPD. Wakil Ketua Bidang Usaha dan Koperasi Nom Rohayati SPD. Wakil Ketua Bidang Abdimas dan Humas Iman Hermawan. Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Rojak SPD. Sekretaris Mami Jumami SAP. Bendahara Asri Yustiani SPD. Selanjutnya, Andalan Ranting Urusan Siaga Putra Ibing Hasbi SPD. 2 M Atullah Naufal SPD SD. Andalan Ranting Urusan Siaga Putri 1 Fahridiyah SPD. Bendahara, anggota, dan juga ketua lembaga pemeriksa keuangan. Ya, kalau sudah pemeriksa keuangan nanti nyambungnya tupoksinya ke inspektorat nih, ke inspektur. Jadi ada mitra di kuartir rantingnya, secara tupoksi hierarkinya inspektur, di pramuka ada LPK. Yang saya hormati dan banggakan juga panitia pelantikan pengurus Mabiran, Kuaran, LPK, dan juga hadir Dewan Kerja Ranting. Yang saya hormati dan banggakan juga sekretaris Warcap ya Kak Erwan, yang terus saya dorong supaya setiap ada musyawarah ranting jangan lama-lama, segera dilantik. Karena gerak cepat itu diawali dengan struktur organisasi yang sudah dikukuhkan, karena akan ada legalitas formal. Salawat dan salam tercurah kepada Bapak besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya, selakukan syafaat sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak semua yang saya hormati, yang pertama, kami dari kuartir cabang Gerakan Perempuan Pandeglang mohon doakan ya, mohon doanya Kak Ketua sampai saat ini masa pemulihan Kak Ketua ya Kak Asep, karena kesehatannya agak terganggu. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bergabung di acara baik kedinasan maupun kepramukaan. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingin mengilustrasikan tadi yang disampaikan oleh Kak Mabiran. Saya akan ilustrasikan dalam rumusan bahwa organisasi itu akan sukses, akan efektif memiliki 3 kerangka, 3 dasar. Yang pertama adalah value atau tata nilai. Kalau kita PNS adalah core value ASN, yaitu berakhlak. Ya. Kakak sudah hafal kan kepanjangan dari berakhlak, core value ASN, atau baru tahu? Ya, core value ASN berakhlak itu bernya adalah berorientasi pelayanan, A-nya adalah akuntabel, ya, K-nya adalah kolaborasi, ya, L-nya ada yang tahu L-nya? Loyalitas, ya. A-nya lagi adaptif, terakhir K-nya adalah kolaboratif. Itu core value ASN. Nah, bagaimana core value-nya Gerakan Pramuka, Trisatya dan Dasadharma? Tadi udah sampaikan. Kalau tata nilai dasar ini kita bisa implementasikan dalam kehidupan berorganisasi, ya. Saya juga mohon izin, kita doakan tadi kita sudah dengan adzan. Setelah beres kita sholat asar. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama dalam Dasadharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2 adalah cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin,
berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu core value-nya Gerakan Pramuka. Tidak hanya sekedar dihafal, tapi kita implementasikan dalam tata kelola Gerakan Pramuka dari Mabiran sampai Kuartir Ranting sampai Satuan Gugus Depan. Nah, itu core value-nya. Yang kedua adalah sistem. Tadi Kak Mabiran menyampaikan, semua ada kerjanya, kerja sistem. Kita bekerja bukan perorangan, tidak personality, tapi kita kerja tim. Super tim, bukan superman. Kalau super tim kan berpakaiannya normatif. Coba kalau lihat pakaian Superman, ya bisa terlihat kan. Celana panjang dulu, baru celana pendek. Ya, karena itu Superman. Dan itu kan serial film. Tapi kalau super tim itu ya seperti kita sekarang ini. Jadi tidak ada lagi pramuka itu terserah ketua, jangan. Bagaimana ketua saja. Bagaimana ini, nggak boleh. Rapatkan ya, karena sudah tersistem, bekerja, laksanakan. Yang ketiga, leadership, kepemimpinan. Nah, dari Mabiran, Kuaran bersama pengurus, perlihatkan leadership itu, kepemimpinan itu secara konseptual dan juga secara praktek. Kakak sudah berpraktek sudah lama, tinggal diketuk tularkan kepada satuan-satuan gugus depan dalam tata kelola gugus depan. Nah, yang pertama saya bahas norma aturan. Banyak yang tidak percaya diri terhadap keberadaan pramuka. Ada. Padahal sudah jelas di hari tertentu siswa-siswi sudah berseragam pramuka lengkap kan? Yaitu hari Kamis, sudah diakui. Di Permendikbud nomor 8 di pasal 23 tentang penggunaan BOS yang C, kegiatan ekstra kurikuler, tetapkan oleh kepala sekolah apa saja kegiatan ekstra kurikuler danai dari BOSP. Kan ada dasarnya, tidak salah. Apalagi ada LPK, ada apalagi kami, saya Ketua Harian dan Wakabina Muda sebagai Inspektur Kabupaten Pandeglang pasti akan menjaga harkat dan martabat kakak-kakak semua terkait dengan sumber pendanaan kata-kata Mabiran. Dari mana sumbernya? Kita mengujuk pada anggaran dasar rumah tangga. Ada jukrannya juga. Pramuka hebat, berdirinya dengan undang-undang. Kita bukan ormas. Kita ini adalah lembaga pendidikan non formal. Kata depannya pendidikan. Ya, pendidikan non formal itu sudah jelas ada undang-undangnya. Bagaimana sumber pendanaan pramuka itu? Prinsipnya sukarela. Yang kedua dari iuran dari anggota. Makanya Kak Ketua dan Andalan data tuh anggota pramuka. Apakah sudah memiliki kartu tanda anggota pramuka atau belum? Karena itu sumbernya, sumber pendanaan. Yang ketiga selain dari iuran anggota adalah hibah. Kayak kami di Kuarcap dapat hibah setiap tahun. Digunakan untuk operasional. Kalau misalnya APBD Kabupaten Pandeglang besar, hibahnya Kuarcap pasti di-sharingkan, di-share ke Kuartir Ranting. Apakah ada dasar hukumnya? Ada. Karena bagian daripada subsistem tata kelola Kuarcap itu adalah Kuartir Ranting. Doakan saja pendapatan Pandeglang tinggi, hibah kita besar, kita masih ya di tataran untuk operasional. Per tahun 100 juta ya Kak Roni? Belum naik-naik. Cilegon 300. Yang provinsi Kuarda itu 800 apa 600. Yang hampir mendekati 1 miliar itu Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Ya karena PAD-nya tinggi, 11 triliun, 6 triliun. Kita PAD-nya 386 miliar per tahun. Tadi kita bahas ya, Kak Camat di Pendopo. Kita bahas bagaimana kesulitan. Namun demikian bukan hal yang berhenti untuk kita menggerakkan gerakan pramuka.
Karena kita punya SDM unggul di masing gugus depan. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kata kunci kita melakukan terobosan di gugus depan. Ada 4 pilar, ada yang menghalangi, ada yang tidak. Ya. Yang pertama, untuk membangun agent of change, agen perubahan itu ya, ke arah yang lebih baik, membangun segala macam, peningkatan SDM pramuka. Yang harus diidentifikasi adalah anggota-anggota yang egoisme, punya egois. Bagaimana saya? Padahal sudah ditetapkan, itu satu. Ya. Yang kedua, yang menghalangi untuk kita agent of change itu adalah di zona zaman. Udahlah, kamu aja, saya tetap di situ. Nah, itu yang negatifnya. Yang positifnya adalah bagaimana saya membesarkan organisasi itu, baru memikirkan dirinya. Jangan sampai saya gimana nih, baru organisasi, enggak. Mindsetnya harus dirubah. Bagaimana kita membesarkan organisasi, baru kita. Itu yang positif. Yang keempat adalah optimisme dalam tata kelola gerakan pramuka. Bayangkan kakak semua, kami merancang Jambore cabang, banyak yang pesimis. Tanya Kak Erwan, Kak gimana nih waktunya? Kak gimana nih bumi perkemahannya masih perawan? Memang masih perawan, belum apa-apa. Hutan itu ada kaki Gunung Karang. Saya bilang tanggal 26 jadi. Kak gimana? Yuk rancang rapat pertemuan. Sampai ngebabat saya tongkrongin. Inspektur milu ngebabat, oke. Kenapa? Saya ingin menyampaikan kepemimpinan partisipasi. Pemimpin udah curug, susah. Pada kondisi tertentu pemimpin harus partisipasi, megang golok, megang pacul, turun ke lapangan. Tapi insya Allah Kak Ketua yang sampaikan kondisinya sudah mulai rapi. Jumat akan kita rapikan. Kapling-kapling kita besarkan kakak semua. Karena kita diberikan izin tanah itu seluas 3 hektar dari total 37 hektar. Karena itu adalah kaki Gunung Karang. Pak Wakil Gubernur insya Allah akan hadir sebelum sakit ya, seminggu sebelum sakit. Pak Wakil Gubernur bilang ke Pak Sekda ke saya. Pak Sekda coba ke inspektur minta pertimbangan itu di Bupernumpi kalau dijadikan destinasi wisata kebun binatang seperti safari bagaimana? Kata saya positif, yang penting jangan diganggu buper pramukanya. Saya bilang begitu. Artinya masih lahannya masih luas, total 37 baru digunakan hanya 3 hektar, masih luas dan ada mata airnya. Apa nama mata airnya? Ciapus. Jadi Kak Ketua Kuaran jangan sampai gimana nih peserta. Kita akan memasang turun air berikut toilet lapangan. Bukan toilet di rumah, jangan berubah. Toilet sama enggak? Ya bukan, kalau ingin sama jangan pramuka di rumah saja. Justru kita dengan alam itu, outbound itu mendidik ketangguhan jiwa kita. Anak sekarang, anak Gen Z ya. Saya di inspektorat ada generasi Gen Z rada beda. Saya rapat sampai jam 1. Saya selalu asesmen kepada bawahan. Silakan presentasi. Saya di belakang lihatin. Ada Tortama, Pak Inspektur, itulah Gen Z. Enggak apa-apa. Terus kita arahkan. Jangan langsung ini salah, jangan. Gen Z itu cepat luluh hatinya. Sok di Paido pasti marah. Punya anak sekarang di Paido marah. Ya, nasihatin orang tua seperti nasihati guru besar. Enggak beres-beres dari bab 1 sampai bab 7 tuh. Ngomongnya karena Gen Z gitu. Nah, pendekatan kita sebagai memanage ya perilaku anak sekarang beda pendekatannya. Jangan sampai kemarin viral kan yang di SMA si Marga malu sebenarnya ya, tapi alhamdulillah udah selesai lah.
kecepatan pimpinan kita. Ya. Jelas di dalam Permendikbud juga larangan merokok di daerah-daerah, termasuk di daerah pendidikan. Ada sanksi. Apalagi dalam KUHP Perdata 50 juta itu. Apalagi ada perda juga. Tapi bagaimana kita nih sebagai anggota pramuka? Jangan ada kekerasan. Misalnya salah push up olahraga, bukan itu, bukan kekerasan. Saya juga sama kakak semua. Ya, sama punya adik, punya anak, punya adik gitu. Kalau dulu push up, wah kan ini bukan pramuka, kan saya begitu aja, enggak push up. Gitu. Ke anak juga begitu. Wah, ayah kayak aku di pramuka aja, push up, gitu. Atau menulis, atau bantuin bundanya bersih-bersih. Jadi saya mengharapkan apabila ada anak seperti itu, panggil, masukkan ke ada guru BK kalau di SMP, kalau tidak ada ya wali kelasnya. Pekerjaan yang mengandung pendidikan, sanksi bisa membersihkan toilet, tidak salah, membersihkan kebun atau taman, tidak salah. Jangan ada kekerasan. Ya. Walaupun kita ini produk kekerasan ya enggak, saya produk kekerasan nih. Saya kan bandel saya itu bandel. Kelas 1 saya di SD Sukaratu 2. Kepala gurunya Ibu Tini, terakhir pensiun di SD 1. Saya kan bandel. Karena ketua murid yang salah teman saya, KM aja yang kena. Gitu kan juga KM, kamu nggak bisa melatih, kena lagi gitu. Yang mana teman saya yang kena push up. Yang namanya papan tulis, penghapus blower, udah biasa, tangkap sama ketua. Kamu ngelawan saya? Enggak Bu, takut ke teman saya. Karena saya ketua kelas. Push up gitu. Dipukul sama jangka udah biasa. Biasa. Enggak pernah bilang kepada orang tua. Itu generasi kita. Jangan sampai kita memframing, kita dulu begitu, enggak. Berbeda penanganannya. Kita sebagai anggota pramuka ada hukuman disiplin namanya. Menyanyi, push up, tapi dibatasi. Jangan suruh push up 100 kali, bisa pingsan. Ya, saya dulu di SMA 2 semua kamu tuh. Saya ketua dia di pramuka, kalau salah sama kamu push up. Kak berapa? 50, 10 dulu ya, 10 gitu. Dicicil. Karena kamu suka begitu. Nah, kalau melatih ke adiknya. Salah sedikit, kacu, deng-deng. Sini. Push up 10 kali, 5 dulu gitu. Itu proses edukasi. Dan tidak ada kata dendam, tidak ada. Yang ada adalah oh iya saya diberikan bekal supaya jiwa kita tangguh. Generasi sekarang generasi cengeng. Hati-hati. Generasi cengeng. Kenapa saya bilang begitu? Ya itu tadi. Berbagai tempat penugasan saya mengetahui. Makanya gerakan pramuka menyiapkan ya, model-model pembelajaran. Makanya Kak Mabiran, Kak Ketua Koordinating, apabila ada program KMD, ya, KML, KP, terus sampai desa lanjutan ikut sertakan. Dari mana biayanya? Cost sharing. Ini Kak Mabiran, tidak salah. Misalnya biaya KMD berapa kamu? 2 juta saya? 1 juta ya? 1,5. Misalnya 750 dari gurunya, 750 dari BOSP. Ada karena cantolannya. BOS Permendikbud nomor 8 pasal 23. Ada pengembangan di situ. Karena di C-nya tuh ekstrakurikuler, di bawahnya pengembangan. Gak mungkin ekstrakurikuler jalan kalau nggak ada pembinanya, ya nggak? Pembinanya nggak akan berkualitas kalau tidak ada kursus mahir secara berjenjang. Kemarin saya Cemanuk membuka kursus mahir dasar tingkat siaga. Terus dilanjutkan. Jadi menyiapkan pembina yang handal. Insya Allah nanti pendekatan-pendekatannya enak. Ya, apalagi kakak semua kami sampaikan pengurus kuartir cabang itu dominasinya adalah anak-anak pramuka. Ya, saya sebagai ketua harian ya aktif. Pak Doni juga Asda juga aktif. Ya, Kak Heru dan lain sebagainya, Kak Puji. Itu dominasinya anak-anak pramuka. Jadi kalau musyawarah pun gampang. Coba kalau misalnya bukan backgroundnya pramuka, repot. Mikir dulu, banyak pertimbangan.
Selanjutnya kakak semua, ini terkait dengan tugas saya sebagai inspektur Kabupaten Padang harus saya sampaikan. Apabila ada kesulitan dalam perencanaan kinerja, perencanaan keuangan, kontak saya. Kami sudah buat satuan gugus tugas, tim auditor dan P2PD yang tupoksinya mendampingi. Ya, kalau mendampingi kan bermitra. Beda mindset auditor dengan P2PD. Kalau saya tugasnya dampingi bukan memeriksa, itu beda. Ya. Dan gratis. Ya, jadi kalau ada apa-apa untuk pendampingan di semua sektor, tinggal buat surat atau WA, Kak kami ingin dampingi karena ada persoalan ini. Saya akan turunkan tim auditor. Ada di beberapa desa, di kecamatan, rumah sakit, ya kita dampingi karena ada persoalan yang agak ribet, agak panjang. Kita dampingi, alhamdulillah. Di beberapa dinas kita dampingi, karena tupoksi kami adalah mengutamakan pendampingan. Pendampingan itu sosialisasi, edukasi, quality assurance, baru tugas terakhir